Jadi kita mulai ya. Nggak ada ditunggu lagi kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya ingin mengangkat ayat 28 ya dari surat Al-Fat. Al-Fat 28. Ya. Ayat itu mengingatkan saya pribadi tentang suatu semacam statement ya yang membuat gerah ya, karena salah satu parameter penilaian suatu masalah salah satunya adalah berdasarkan keberadaan frase. Kayak contohnya misalnya saya tulis misalnya Dinul Islam ya. Nah ini bisa dikatakan frase. Frase itu kan semacam kalimat tetapi bukan kalimat. Ini kayaknya frase ini 2 kata atau lebih gitu. Nah ini bagi kalangan tertentu yang menjadikan keberadaan frase yang harus sesuai dengan ayat itu adalah suatu kebenaran, itu menganggap frase ini tidak ada dalam Al-Quran. Alhasil karena dasarnya itu timbullah penilaian bahwa karena dia tidak ada dalam Al-Quran, jadi ya tidak boleh dipakai gitu istilah Dinul Islam ini gitu. Karena itu kan bukan frase Al-Quran gitu dalilnya kan. Nggak ada dalam Al-Quran, kayak sunnah Rasul, sunatur Rasul, nggak ada dalam Al-Quran frase seperti itu. Maka nanti kita harus bisa membedakan yang namanya bahasa, ayat, dan makna. Bahasa, ayat, dan makna. Misal saya tulis kalimat seperti ini ya. Fa innahu nazzalahu ala qalbika. Ini bunyi ayat ya, bunyi ayat Al-Quran. Tapi kalau saya tulis begini, fa innahu nazzalal Qur'ana ala qalbika. Sebelumnya kita lihat kembali ini dulu ya. Ini artinya apa? Maka sesungguhnya dia itu nanti ke Jibril. Karena kalimat awalnya itu kan qul man kana aduan li Jibrila fa innahu nazzalahu ya ala qalbika. Jadi hu-nya nanti ke Jibril. Nazzalahu ya kan? Sesungguhnya dia Jibril menurunkan dia lagi di sini atau menurunkannya ke atas atau kepada ke dalam hati Anda. Terus saya menulis begini, fa innahu nazzalal Qur'ana ala qalbika. Ini ayat Al-Quran bukan? Bukan, karena kalimat ini tidak, bunyi kalimat ini tidak ada dalam Al-Quran.
Tetapi maknanya ada nggak dalam Al-Quran? Ada. Jadi penggantinya hu itu adalah Al-Quran gitu. Bahasanya bahasa apa? Bahasa Al-Quran. Kemudian saya tulis lagi di sini. Maka sesungguhnya dia menurunkan Al-Quran ke hatimu. Ini ayat Al-Quran bukan? Kalau ditanya, maka sesungguhnya dia menurunkan Al-Quran ke hatimu. Bunyi ayat Al-Quran bukan? Bukan. Bahasanya bahasa Al-Quran bukan? Bukan. Cuman maknanya ada nggak dalam Al-Quran? Ada. Maknanya semakna dengan ini. Gitu. Jadi kalau kita berargumentasi, menilai segala sesuatu berdasarkan keberadaan frase atau tidak ada frase dalam Al-Quran. Jadi kalau yang tidak ada frase dalam Al-Quran berarti ujung-ujungnya dinyatakan salah, tidak bisa dipakai. Makna dalam Al-Quran itu bisa dipakai dengan bahasa apapun. Itu harus diingat ya. Makna Al-Quran bisa dipakai dengan bahasa apapun. Makanya harus bisa dibedakan bahasa, ayat, dan makna. Ini ada beberapa hari yang lalu saya lihat komentar. Ada juga yang dalam bentuk lisan, dalam bentuk tulisan. Tidak semua Rasul itu beragama Islam. Ya. Kayak Ibrahim itu bukan Islam agamanya, tapi Milata Ibrahim katanya kan gitu. Karena nggak ada frase dalam Al-Quran yang menyatakan agama Nabi Ibrahim itu adalah Islam. Begitupun Musa, begitupun Isa, Nabi Daud, segala macam itu kan. Alhasil nanti kesimpulannya ya tiap nabi dan rasul itu berbeda-beda agamanya. Kalau din itu diartikan sebagai agama, ya kita masih bisa lah, masih bisa tidak mempermasalahkan itulah, biarin aja gitu. Karena kan nanti ayatnya sudah kita bahas ya, surat Al-Fat tadi itu ya. Al-Fat ayat ke-28 ya. Di situ ada kata waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi. Ya kan ada din di situ. Ini kayak dinul Islam juga nggak ada frase dalam Al-Quran begini. Berarti nggak ada tuh dinul Islam. Gitu. Kalau dia berdasarkan frase ya. Jadi yang tidak ada berarti salah gitu. Ya ini berarti salah nih kan, nggak boleh nih kayak gitu. Ini juga nggak boleh berarti kan. Maka bisa kita katakan ini hanya membantu agar terlihat makna gitu. Bahasa-bahasa seperti ini membantu kita agar makna yang di sini terlihat oleh kita. Kalau nggak menggunakan bantuan ini, sulit melihat maknanya gitu. Karena kan latar belakang kita kan bahasanya beda-beda. Nggak lahir kita, kalau orang Quraisy mah enak, lahir langsung itu aja. Walaupun dia orang Quraisy asli, dia harus bisa dalam memahami Al-Quran harus tahu keterkaitan antar ayat, misalnya kan, sejarah Nabi Muhammad dan sebagainya kan. Ada variabel-variabel tertentu dalam nanti memahaminya itu, gitu. Variabel-variabel konsep atau rumusan ya. Tapi kalau salah satu dasarnya adalah keberadaan frase atau tidak ada frase itu menjadi satu ukuran. Ya kayak ya banyak lah, kayak wajhullah, dia
itu wajah Allah gitu. Berarti Allah punya wajah gitu kan. Tapi wajahnya nggak sama dengan manusia karena kan dia tidak serupa dengan makhluknya. Berarti kalau kita mau bebantahan, kalau jujur mau bebantahan itu berarti dengan kita mengatakan Allah punya wajah berarti sama dengan makhluk punya wajah juga kan? Satu sisi lain mengatakan tidak ada yang serupa dengan dia. Ya dengan Allah punya wajah, manusia punya wajah berarti serupa dong. Dalam hal Ada kesamaan dalam hal itu. dalam hal keterpunyaannya itu. Bahasanya apa sih? Keterpunyaan antara Allah dan makhluk itu serupa gitu. Serupa, sama-sama punya gitu. Dalam hal kepemilikan Pak. Maka ya kita cukup menjawab Allah itu kholik, Allah manusia itu makhluk. Jadi kita makhluk itu nggak bisa membahas kholik gitu. Tapi secara fungsi dijelaskan semua dalam Al-Quran fungsinya itu. Ya kayak kita memahami kakek kita merantau jauh kemana, tanah kita nggak ada yang ngurus. Pulang tiba-tiba rapih tanah kita, sudah ditumbuhi tanaman macam-macam gitu. Ternyata kakek kita, almarhum kakek kita itu yang sudah meninggal yang menggarap itu. Pasti ada yang menggarap di situ, ada yang menciptakan gitu. Tidak usah membahas kakek itu punya wajah apa enggak ya. Tapi fungsi kakeknya itu dalam hal ya menggarap sawah itu. Itu yang perlu kita kenali, pahami itu. Karena bukan afaman yakhluqu ya, kaman la yakhluqu. Yang mencipta itu berbeda dengan ciptaannya. Yang jelas dengan adanya fungsi berarti ya nggak usah ditanya lagi, pasti ada gitu. Yang kita pelajari ya fungsinya itu. Sampai sini paham nggak ini? Frase ya. Itu kan gara-gara itu tadi nggak bisa membedakan bahasa, ayat dan makna. Yang mana bahasa, yang mana kalau hadis qudsi itu bahasanya bahasa Al-Quran, bukan ayat Al-Quran, ya kan? Tapi maknanya Al-Quran, bahasanya Al-Quran, ya kan gitu. Jadi kalau ada mengatakan hadis qudsi itu bukan ayat, bukan Al-Quran, bukan ayat Al-Quran, ya benar. Bahasanya bahasa Al-Quran. Maknanya ada dalam Al-Quran. Gitu aja kok repot gitu. Sampai nggak ada yang menyatakan dalam Al-Quran tuh frasenya itu bahwa Nabi Ibrahim itu beragama Islam. Nabi Musa itu beragama Islam. Jadi tidak semua nabi itu beragama Islam. Tapi masih menggunakan kan itu pakai istilah beragama ya. Makanya saya nggak terlalu mempermasalahkan. Karena yang kita pakai itu maknanya nanti kita akan lihat apakah itu semakna dengan kata din atau tidak, itu nanti silakan nanti dicek lagi gitu. Kita lihat surat Al-Fat ya. Fat ayat 28 ya. Waladzi arsala rasulahu bil huda. Waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi. Arsala ini dari arsala yursilu ya. Yursilu irsalan, mengutus atau mengirim. Rasulun jamaknya rusulun. Ini namanya jamak, kalau istilah pesantren itu jamak taksir ya. Jamak rusak kalau bahasa kitanya itu. Dia nggak beraturan, nggak tertib gitu kan. Kalau tertib kan rasulun, rasulani, rasuluna kan gitu. Kalau tertib, ini rusulan aja dia. Dalam bahasa Inggris, Pak, irregular gitu. Gitu ya. Kalau regular kan beraturan. Tidak beraturan irregular.
Dalam bahasa Indonesia nggak ada ya. Nggak ada nih, Mas. Ya, to go when gone. Iya. Itu kan. Banyak memang bahasa Al-Quran yang tidak ada dalam bahasa Indonesia. Banyak. Sangat. Kalau huda tahu ya, hada, yahdi, hudan, menunjuki atau mempedomani, artinya itu. Jadi kata bendanya hudan menjadi pedoman hidup atau petunjuk hidup. Nah ini ya, dinil haqi. Kalau di kamus banyak artinya din ini, termasuk agama juga arti dari din. Cuman di kamus yang sama, din itu sama dengan at-tadbiru ya. At-tadbiru. Ad-dinu sama dengan at-tadbiru. Kelihatan nggak di sini nih bentuk apa ini? Taf'ilun. Masdar kan? Benar ya? Ya kan? Taf'ilan, ada nggak masdar gitu? Taf'ilan. Berarti polanya apa? Dabbaro yudabbiru. Ya kan? Kalau ini artinya ini, kita lihat kata kerjanya dulu ya. Kata kerjanya dari dabbaro yudabbiru. Masdarnya tadbirun. Nah, ya kan? Artinya itu bisa mengurus, mengatur. Berarti kalau masdarnya bisa pengaturan, bisa pengurusan, ya kan? Karena suka ada yang ngeritik tulisannya nggak jelas katanya. Kalau nulis tuh fontnya yang jelas Pak katanya gitu. Saya tuh dari SD memang udah jelek tulisan saya. Pengurusan. Nah, pengaturan ini udah saya cek di kamus sinonim ya. Sinonim itu tahu nggak? Persamaan kata. Itu penataan artinya. Atau kalau dalam bahasa Inggris kan kalau pengaturan kan setting ya. Atau regulasi. Benar ya? Jadi bahasa Indonesia regulasi dia. Nah, kata kerja yudabbiru ini ada di ayat itu. Nanti dicari aja Pak pakai itu, mu'jam. Ayatnya itu yudabbirul amro. Yudabbirul amro minas samai ilal ardi. Minas samai ilal ardi. Dari da ba'ro aja itu. Yudabbiru di sini. Dia mengatur. Dianya itu Allah ya. Dia mengatur urusan dari langit sampai bumi gitu. Mengurus atau mengatur ya. Berarti benar kan di sini kalau diartikan pengaturan sudah presisi dengan ayat ini maksudnya. Ya kalau nggak begitu apalagi coba. Ini di kamus. Jadi kita menilai
proporsional atau tidak kamus itu dengan ayat ya, nimbangnya itu. Jadi kita masukkan ke ayat, dia pasnya yang mana gitu. Baru kelihatan nanti kamus itu berarti proporsional gitu. Kayak ini kan di kamus ad-dinu sama dengan at-tadbiru. Ya kan? Di kamus itu Munawir ya. At-tadbiru. Nah, at-tadbiru ini kata kerjanya apa? Dabbaro yudabbiru. Ya kan? Nah, yudabbiru ada dalam Al-Qur'an. Yudabbirul amro minas sama'i ilal ardi. Dia Allah mengatur atau mengurus urusan atau mengatur urusan dari mulai semesta angkasa dan sampai bumi ini. Segala urusan berarti kan. Kata kerjanya, kata bendanya din. Nah, kenapa bisa sampai dinul Islam? Lihat lagi di surat Al-Maidah ya. Al-Maidah ayat 3 kalau nggak salah ya. Di situ ada kalimat waraditu. Lakumul Islama. Di sini kan kelihatan kan? Islama dinan, ya kan? Islam sebagai din. Ini kalimat kata kerja ya. Subjeknya ana, objeknya al-islama, dinannya hal di sini. Lakum keterangan tujuan. Jadi aku meridoi Islam sebagai din bagi kalian. Meridoi itu rodiya yardo, ridon, artinya bisa suka, bisa rela, bisa ridho ya, meridoi. Jadi bicara Islam selalu berbicara perihal din, karena dia hal ya kan. Nah, dari makna-makna seperti itulah untuk bisa mewakili makna itu, karena frasenya tidak disebut dalam Al-Qur'an, jadi dibuatlah frase seperti ini dinul Islam gitu. Jadi penataan versi Islam, penataan hidup versi Islam. Kenapa saya katakan versi? Kalimat selanjutnya ya, misi dari Rasul diutus oleh Allah itu liyuzhirahu ya, liyuzhirahu ala waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini. Dini kullihi. Nah, kullihi kan? Din seluruhnya. Berarti bukan satu din. Benar enggak? Ya. Ada banyak din gitu. Ada banyak din. Makanya di sini saya katakan penataan versi Islam. Jadi Islam itu jadi nama din gitu. Anak di sini kan dikatakan waraditu lakumul islama dinan. Islam sebagai din. Secara dia etimologi dia punya makna tersendiri, tapi secara gabungan kalimat dia menjadi nama. Kayak misalnya Bank Rakyat Indonesia.
disingkat BRI, ya kan? Secara arti kata itu adalah sebuah singkatan dari Bank Rakyat Indonesia. Tapi sekarang sudah menjadi nama BRI itu, PT Bank BRI, gitu kan? Jadi nggak usah dimaknai lagi, gitu. Secara kalimat, secara frase itu nggak usah dimaknai lagi, jadi nama aja gitu loh. Kalau dimaknai jadi rancu, sudah Bank Rakyat Indonesia, jadi lucu kan, gitu. Dia jadi nama aja BRI sekarang ini. Dulu kan dia apa namanya itu? PT Bank Rakyat Indonesia kalau nggak salah ya, kalau lupa saya itu. Sekarang jadi PT Bank BRI. Kan BRI itu kan singkatan bank. Kalau dimaknai PT Bank BRI gitu. Jadi lucu kan? Kayak malam Jumat. Jumat itu kalau diusut secara etimologi ada maknanya itu. Dari jamaah ya kan? Berkumpul itu nanti itu artinya itu. Dia jadi nama aja, nama hari gitu sekarang itu. Karena dia sudah menjadi gabungan frase, jadi frase ya. Sama kayak di Nurul Islam juga begitu. Dia jadi nama gitu. Nama yang nggak perlu dimaknai lagi. Tapi kalau ingin menjelaskan ke orang lain sebagai suatu penjelasan, baru kita bongkar semua etimologinya, terminologinya gitu. Variabel-variabelnya semua dikupas gitu. Sebagai penjelasan. Saya lupa kalau nggak saya tanya sekarang. Itu tadi di Nurul Islam itu ada din yang lain-lainnya. Ini. Oh tadi belum diterjemahkan ya. Iya. Dia Allah yang mengutus Rasulnya dengan huda, pedoman. Iya. Di sini yang disebut oleh Allah dalam kalimat ini langsung fungsi Al-Qur'annya. Jadi Al-Quran itu punya banyak fungsi, Musaddiqun, Furqan, Hudan, ya kan? Bisa aja Allah menyebut bil Quran gitu, tapi di sini langsung disebut hudanya, fungsinya sebagai pedoman. Jadi dia yang mengutus Rasulnya dengan satu pedoman, berarti pedoman itu terdiri dari banyak variabel konsep. Nah, kalimat selanjutnya wa-nya itu menjadi litafsir ya. Bukan wa dan bukan ya. Bukan. Ya itu lagi. Ini ada dalam sini. Oh iya. Jadi di sini yaitu gitu. Ini kan sebagai konsep, namanya pedoman. Dia konsep di dalamnya itu ada gambaran-gambaran, kumpulan laku perbuatan baik dan buruk, ya kan gitu. Dan itu belum menyentuh kesadaran manusia, masih dalam pedoman gitu, buku pedomannya gitu. Setelah dipelajari, ditanggapi dengan panca indera menjadi isi hati, laku perbuatan, nah itu baru sudah amalun bil arkan namanya di situ. Jadi di sini ini ada dalam ini gitu. Penataan yang objektif, al-haqqu itu yang objektif ya, yang benar gitu. Yaitu ada dalam petunjuk tadi. Nah, liyud hirohu, linya itu guna ya, atau tujuan. Li itu menunjukkan guna. Atau menerangkan tujuan di situ. Tujuannya apa sih Rasul diutus ini? Tujuannya ini azharo yuzhiru ya. Azharo yuzhiru. Azharo yuzhiru izharon sama dengan mengunggulkan.
Azharu ala ya, di sini ada ala nih, idiomatik. Liyuzhirohu. Tahu ya ini patahnya kenapa? Ada an kayak kemarin ini. Ini ya. Dia suddu. Karena dia subjeknya huwa, asalnya yuzhiru. Karena ada an yang tidak tersebut, an itu fungsinya mempatahkan akhir kata kerja ya. Dia jadi patah di sini. Ini yang dalam bahasa Inggris itu istilahnya apa itu? Kata yang membedakan kata kerja. Kayak no smoking. Ya. Ing itu kan membedakan dia itu. Lupa Jeren, saya. Oh ya jeren. Nah itu an itu jadi kayak semacam jeren itu. An ya. Fungsi an itu jeren, membedakan. Nah itu yang saya bilang juga sering dalam bahasa Indonesia nggak ada kan, gitu. Ada istilah jeren itu nggak ada. Jadi kalau mau dipaksakan diterjemahkan nih sebenarnya kata benda ini Ya. guna apa itu pengunggulan, ya, rancu kayaknya nggak sepadan nih. Makanya guna dia mengunggulkannya, hu-nya itu ke din tadi, dinul haq ya. Ini juga nggak bisa dibaca dinnya aja karena dia majemuk di sini. Dinil haq ini majemuk, jadi harus dibaca sebagai satu kata dinul haq ini. Ya, kayak rumah sakit, rumah makan, itu kan satu kata dia. Terus didomirkan ke hu itu tadi Pak. Ya, ini hu-nya itu ke sini. Dinul haq ya. Ya. Guna dia Allah mengunggulkan dinul haq ini atas din seluruhnya. Ini kan kulihi ini seluruhnya nih. Berarti ada din yang seluruhnya, ada versi yang Islamnya. Yang mengunggulkan tadi. Ya, ini yang mengunggulkan. Dinul haq ini adalah dinul Islam, itu nanti gunanya Rasul diutus Allah dengan huda, yaitu dinul haq ada di dalam konsep itu gunanya untuk mengunggulkan ini atas semua din gitu. Makanya saya sebut ini versinya versi Islam. Oh iya. Ya kan berarti ada versi-versi lain gitu loh. Saya rasa belum ada ya yang mengatakan begitu kali ya. Ulama-ulama itu. Kok ada versi Islam ya? Ini datanya itu. Kalimat selanjutnya kan waqafa billahi saidan ya. Waqafa billahi saidan tuh udah tahu kan yang kemarin tuh yang ayat apa itu? Pembela ya, saksi atau pembela. Syuhada jamaknya. Syahidun. Iya, syahidun jamaknya syuhada'u. Saksi atau pembela. Cukup waqafa billahi, cukup dengan ajaran Allah sesuai sunnah Rasulnya sebagai pembela. Ini yang saya bilang tadi, lafaz jalalah ya Allah. Kalau dia dipahaminya sebagai itu tadi, zatnya, wujudnya, berarti Allah nanti turun. Bawa kemana-mana nanti pikirannya lah itu, tafsirnya kan. Makanya harus dilihat dari sudut fungsinya. Salah satunya adalah fungsi di surat Ar-Rahman ya. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, mengajarkan ilmu yaitu Al-Qur'an. Jadi dengan menurut Allah, dengan dia mengajarkan Al-Qur'an tadi, itulah yang menjadi sebagai pembela tadi, pembela ini. Cukup itu gitu. Jadi untuk menggolkan din Islam atas din-din seluruhnya, jadikan Allah sebagai pembela gitu. Cukup Allah ya sebagai pembela itu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Kembali ke masalah itu tadi ya.
bahasa, ayat, dan makna. Di situ Pak ada din-din yang lain, atau semua din yang ada di situ kan? Itu ada kaitannya dengan itu nggak Pak yang apa? Lakum dinukum. Iya. Ya. Berarti ada din selain dari. Iya, itu kan kesimpulan itu. Nanti kesimpulannya begitu. Lakum dinukum waliyadin. Mana kan teksnya begini nih. Lakum dinukum wali ya dini. Jadi bagi kalian, din kalian berarti penataan hidup kalian kan. Bagi saya, mati hidup saya gitu. Yang duluan itu din yang suluma. Ya kalau kumnya kum ke yang lajina kafaru. Kan ayat pertama kan kuliah ayyuhal kafirun kan, berarti yang kum ini kum yang kafirun gitu. Di ayat pertama, yang ni itu kita gitu. Itu saja untuk bisa mengucap ini kalau sudah ketahuan sikap negatif mereka ya. Nanti kita bahas juga di lain waktu ketika Nabi Isa merasakan sikap negatif pengikutnya gitu. Kalau nggak bisa diajak lagi, keluarlah gini nanti kata-katanya. Jadi untuk bisa negatif terhadap sesuatu itu harus mempelajari dulu biar bisa dinegatifkan gitu. Biar disikapi secara negatif maksudnya. Ini kan sering dipakai oleh umat Islam sendiri, sesama umat Islam. Ya, kadang-kadang. Udahlah, kita diskusi panjang lebar, debat, lakum dinukum waliyadin aja lah gitu. Padahal dia sendiri dan yang lain belum paham ayatnya yang mana gitu kan. Masih dalam proses belajar gitu kan. Orang yang kawannya padahal sama-sama Islam, itu nggak Islam gitu. Nggak Islam. Nanti begitu jadi ininya. Jadinya kan gitu. Penafsirannya jadi begitu, asumsinya. Gitu. Makanya kan itu saya buatin video juga, hati-hati nih nyebut begini, hati-hati. La ikraha fidin itu seperti itu, tidak ada paksaan gitu. Tapi tabayana rusdu minal ghayyi dulu. Jelas baik buruknya. Semua tuh batasan udah jelas semua, mau negatif silahkan gitu. Waman syaa fal yu'min, waman syaa fal yakfur. Baru kehendak bermain di situ pilihan. Jadi sebelum memilih itu pahami dulu gitu intinya lah. Jangan belum paham udah pakai ayat ini untuk menyerang sama umat Islam kan. Ini sering ini di debat-debat ya mahasiswa Islam sesama aliran itu. Ya, kalau sekarang itu kan banyak yang dianggap sesat itu Wahabi ya kan. Wahabi, Syiah dalam macam itu. Kalau sudah terlihat, jadi nanti ada bedanya itu, ada ya'budullah, ada ya'budu min dunillah. Di situ nanti membedakannya. Kaitannya nanti kembali lagi ke ayat yang kemarin, yang alam taro ilal ladina utu nasiban minal kitab. Itu ya yang dikatakan dalam surat Al-Kautsar itu mereka yang terputus. Ya. Abetar, terputus. Terputusnya itu nggak meneruskan lagi sami'na wa ta'na. Dia itu tadinya ikut sami'na wa ta'na. Di tengah jalan putus. Jadi ada sikap negatif pada mereka itu. Itulah yang disebut yang terputus itu. Jadi dapatnya itu utu nasiban minal kitab. Dia mendapatkan bagian dari kitab atau sebagian dari kitab, enggak utuh gitu. Kalau ilmunya sebagian berarti hasilnya pun sebagian juga. Itu yang disebut nasibun minal mulki ya. Bagian dari kekuasaan. Jadi sama-sama dapat kekuasaan. Mendapatkan kekuasaan itu bukannya merebut kekuasaan ya, jangan salah paham juga nanti itu.
wa ataina ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima, ya kan? Itu yang Allah berikan kepada para pendukung Nabi Ibrahim atau keluarga Ibrahim. Karena dia dapat kitab, muncul hikmah, wa ataina, dapat kekuasaan. Kekuasaannya itu bukan yang nasibun minal mulki, tapi yang mulkan aziman. Panjang lagi, baik yang nasibun minal mulki maupun yang mulkan aziman itu sama-sama inna hadzala lahwal fauzul azim, ya. Limisli hadza falyamalil amilun adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zakum. Jadi fauzul azim itu khairun nuzulan atau syajaratuz zakum. Kalau khairun nuzulan mulkan aziman. Kalau syajaratuz zakum adalah yang nasibun minal mulki. Rasa-rasanya itu sama, ya, bagi yang memilihnya gitu. Kayak misalnya sekarang kan, matalah itu dunia kan, itu kan kekuasaan, teknologi segala macam itu, mereka yang memilih itu merasa kalau itu tuh kehebatan yang luar biasa gitu. Fauzul azim kan, perasaan dia gitu. Tapi kalau kita menilainya kan beda lagi nanti. Itu bukannya mulkan aziman, tapi nasibun minal mulki, hanya sebagian dari kekuasaan. Makanya kalau ada orang mengatakan, ya kalau kebahagiaan itu kan tergantung sudut pandang masing-masing, ya nggak salah juga sebenarnya. Sudut pandang yang jadi masalah itu, kalau sudut pandangnya dari dekat, itu kan dekat itu kan dunia, ya. Dana ya denu dunian, dekat artinya itu. Makanya sering Allah mengatakan tuh hayat dunia itu dari dekat sudut pandangnya. Ya kayak ngeliat gajah itu kakinya 2 gitu. Tapi kalau dari sudut pandang Al-Quran, dia semua kelihatan. Semuanya kelihatan. Fid dunia hasanah, ya. Benar, nggak salah mereka mengatakan, ya sudut pandang masing-masing. Yang membedakan itu tadi, dari sudut pandang yang mana, yang sempit dan yang luas gitu. Ya kayak sekarang ini kan, kalau di Al-Quran itu kan huwallazi arsalar riyaha fatusiru sahaban dan seterusnya itu, Allah mengirim angin terus membawa awan mendung. Awan mendung itu kan kumpulan air kan, air yang sudah banyak jadi hitam, bawa sampai bumi yang mati, diturunkanlah hujan gitu kan. Nah sekarang bumi yang mati tadi, tanah yang mati tadi dibikin aspal misalnya kan, otomatis kan dia nggak bisa menerima air di situ. Karena nggak bisa menerima air, menjadilah tidak bisa keluar tumbuhan di situ kan. Sekarang ada lagi teknologi yang bisa mengacau cuaca. Sudah ada itu, Pak. Makanya saya curiga kemarin itu yang cuaca kita ini jangan-jangan itu. Soalnya di Cina kemarin kan begitu. Itu udah sering di Cina itu. Cuaca itu dalam budaya itu situasi kondisi. Kalau dalam pasti alam itu cuaca. Jadi dia bisa mengatur gitu, teknologi itu bisa mengatur cuaca. Mau turun hujan kapan terserah gitu. Itu sekarang udah ada teknologinya itu. Nah, orang yang berada pada transisi perubahan seperti itu pasti khawatir, kaget, segala macam kan. Tapi ketika dihadapkan satu solusi langsung instan di depan mata, hilang kekhawatiran. Solusinya apa? Tadinya khawatir bagaimana nih, nggak bisa tumbuh, mau makan bagaimana, kalau nggak ada hujan-hujanin. Dikasihlah solusi. Cara nyari duitnya itu nggak melalui penanaman seperti itu, beli yang jadi aja, ini makanan siap jadi, siap saji ya kan, instan gitu. Nah nyari duitnya nggak usah bertani kan gitu, cari yang lain aja tuh, internet udah ada gitu kan. Kan sudut pandang itu
konstruksi berpikirnya begitu bagi yang mata hati dunia kan. Wah, ternyata enak juga ya. Tinggal telepon, datang makanan, buka tinggal makan. Enak juga ya gitu kan. Tinggal telepon, tabung oksigen datang. Jadi angin yang tadinya fungsinya untuk bisa menurunkan hujan, sekarang angin sudah dipeta-petakan menjadi berbagai bagian. Ada yang masuk kompresor, ada yang masuk tabung, ada yang masuk roda. Karet yang tadinya bisa berbagai macam, sekarang bisa jadi mengantarkan kita kemana-mana, ya kan? Bisa lembut, bisa jadi roda kemana-mana, gitu kan? Itu kan teknologi itu. Dalam sudut pandang mereka itu memudahkan kita, gitu. Kita, hebat juga nih orang ini, bisa ini kan? Udahlah kita ambil. Tapi harus ada harga kan? Cari duit. Cari duitnya nggak melalui pertanian lagi kan? Nah itu kan perumpamaan sebenarnya bagi budaya zulumat itu seperti itu. Pada prinsipnya kan jangan sampai, sementara kata Nabi itu kan, kalau Anda mempunyai anak kurma, biji kurma ya, bibit kurma, sementara kiamat telah dekat, kalau bisa ditanam, tanam. Walaupun tuh kita udah prediksi itu nggak bakal tumbuh ini. Karena kiamat sudah mau. Jadi kan, kalau dihitung-hitung kita tahu kiamat misalnya semenit lagi, kita megang bibit gitu. Perintah Nabi, tanam. Walaupun perhitungan kita, nggak mungkin tumbuh nih, tapi kita harus tanam gitu. Itu jangan sampai ada yang begitu bagi mereka. Karena itu kekuatan luar biasa. Nah, untuk bisa meniadakan itu, kan seperti ayat kemarin yang dikatakan itu, wa qala alladziina kafaru la taqrabu bihadzal Qur'an. Jangan sampai orang dekat-dekat Al-Qur'an gitu. Karena itu nanti yang menjadi tetumbuhan yang tumbuh tadi itu luar biasa. Menjadi barokatin minas samai wal ardi ya. Dimana kalau sudah terjadi seperti itu, mereka tidak bisa lagi yang namanya duduk di kepala orang. Nah, yang gitu. Sebenarnya mereka itu kan nggak mau, masa iya kita setara. Saya udah bertahun-tahun hidup keluar dari perut langsung punya harta 7 turunan, sekarang mau dirubah lagi jadi setara, kan nggak mau lah begitu. Harus kita pertahankan begitu gitu. Tapi bagi yang berada di pantap yang diduduki itu, dia nggak mau juga, makanya dia harus belajar begini gitu kan. Ya itulah pertarungan namanya itu, siang dan malam. Makanya disebut inna fi khalaqis samawati wa ikhtilafil laili wan nahar, pertentangan. Tapi orang jarang memahami pertentangannya pun itu seperti dialog. Seharusnya memahaminya itu. Ketika malam tiba, siang ngalah dulu. Begitupun sebaliknya, ketika siang, kan di ayat kan dikatakan tidak saling mendahului. Itu, makanya harus sedikit lagi itu ininya penjelasannya. Itu untuk yang teroris ya, orang teroris kan begitu. Dia nggak nyampe penjelasan ke sana. Ini al-haqqu min rabbikum, pokoknya benar. Karena nggak nyampe ke sana, jadi teroris sekarang gitu, tukang bom segala macem. Biarin aja mereka itu nanti perang sendiri. Karena kan nanti ada istilah baktatan ya dalam Al-Quran itu, sekonyong-konyong, tiba-tiba. Contoh misalnya kayak kemerdekaan Indonesia, itu sejenis itu. Indonesia tidak pernah meminta Amerika untuk mengebom Hiroshima, Nagasaki. Tapi faktanya gara-gara itu Jepang pulang. Ya. Indonesia merdeka, itulah intinya begitu. Bukan kita yang ngalahkan Jepang. Iya. Ditambah lagi pakai tradisi bunuh diri gitu kan. Karena udah dibom, bunuh diri kan gitu. Itu kan namanya baktatan gitu. Semacam itu gitu. Nah itu yang kita nggak tahu itu yang begitu Pak. Kita nggak tahu kepastian Allah itu yang seperti itu kita nggak tahu. Indonesia juga pada waktu itu nggak tahu kan. Bahwa nanti akan ada ini, akan merdeka, nggak tahu. Berusaha aja terus, gitu, kayak begini kan, berusaha.
tapi sesuai dengan prosedur menurut sunnah Rasulnya gitu. Bagaimana gitu. Makanya di sini kita pelajari terus. Bukan berarti tidak ada perencanaan ya, tetap perencanaan sesuai dengan sunnah Rasul tadi. Tapi tidak bisa memaksakan bahwa kehidupan julumat ini harus dirubah menjadi siang. Kita yang merubah, nggak bisa. Karena nanti ada masa habisnya ya. Walahum yunzurun itu ada. Sekarang masih innaka minal munzorin. Masih diberi izin iblis itu. Ini juga sensitif juga ya ngejelasin begitu sebenarnya. Karena apa? Masih banyak yang memahami. Karena banyak yang belum memahami, jadi timbulnya kamu ini sudah tahu kebenaran tapi kok nggak ada gerakan gitu. Jadi ada rasa tidak sabar, tidak tahan gitu kan. Ya justru itu dengan kita mempersiapkan diri ini seperti inilah. Silakan kita. Kalau misalnya kita ke kantor berharap dapat gaji yang bagus gitu. Di rumah apa di ke kantor itu? Berarti kan ke kantor kan? Karena berharap, maka kita ke kantor gitu. Berarti kan ada perbuatan di situ. Kita di rumah, wah saya ngarepin ini ya. Cuma nggak ada gerakan, bukan berharap namanya itu, menghayal itu namanya itu. Kalau bergerak menuju kantor, itu namanya berharap. Berharap ada hasil yang lebih baik dari yang kemarin, hari ini kan. Dan seterusnya. Sampai sini ada pertanyaan nggak Pak? Sebenarnya saya tuh mau ini aja itu, mau ada yang mau bikin gerah lah kemarin. Saya ngelihat komentar, ada komentar tulisan, lisan masalah prase tadi. Jangan-jangan semuanya di sunnah Rasul, dinul Islam. Banyak prase-prase yang nggak ada dalam Al-Quran, termasuk bahasa Indonesia. Kalau mau sekalian, nggak usah pakai bahasa Indonesia, nggak usah pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Al-Quran semua. Siap nggak? Coba. Kan katanya harus prase Quran semua gitu. Ujung-ujungnya nggak boleh latihan bahasa nanti. Ini kan gitu. Kayaknya kan, ini kalau diganti ini berarti hu-nya ke Al-Quran ya kan. Ini kan ditonjolkan begini biar kita mengetahui fathahnya ini misalnya kan. Harus dicontohkan dalam bentuk kata benda misalnya. Berarti di sini posisinya fathah. Bentuknya itu mansub di sini. Walaupun dia domir di sini. Mana? Coba ganti Al-Qur'an biar objek. Karena objek jadi patah dia. Gunanya begitu. Latihan bahasa itu begitu. Bukan berarti Qur'annya nggak jelas. Tapi kita belum melihat jelasnya gitu loh. Jelasnya Al-Quran. Untuk bisa melihat kejelasan itu, dibuka kuncinya pakai alat namanya bahasa gitu. Jadi seolah-olah itu Quran itu sudah jelas, nggak usah dibahas-bahas lagi secara bahasa gitu. Kita malah memandangnya sebaliknya. Bukan Quran itu belum jelas, bukan, tapi kita belum melihat. Kita belum melihat kejelasannya itu loh. Bukan Quran yang belum jelas ya. Itu sama nggak Pak dengan begini Pak, umpamanya di ayat kursi, terus kita jadikan doa. Bukan gini apa? Langit dan bumi itu adalah miliknya. Mengapa kita dikatakan ya Allah, langit dan bumi itu adalah milikmu? Kan begitu. Berarti kan secara manawi sama, milikmu itu kita langsung, miliknya itu orang lain baru ke kita gitu kan. Maksudnya mau dipermasalah apa maksudnya? Maknanya gitu. Makna di ayat kursi. Ada kata di situ lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi kan gitu. Itu Al-Baqarah itu. Itu kita itu kita jadi ini nih Pak, kita jadi doa. Doa itu. Nah, dari dasar itu kita jadikan doa. Berarti di doa itu kan kita nggak ngomongkannya. Kan? Sebenarnya dalam doa juga bisa digunakan ayat-ayat gitu loh. Jadi bukan menganggap ayat itu sebagai apa ya? Bukan kita merubah ayat kan? Bukan.
Dan Nabi itu kan di dalam doa itu kan kita nggak ngomongkannya lagi Pak, karena ini kita langsung seolah-olah langsung bermohon sama Allah kan. Berarti kita orang pertama, Allah itu jadi orang kedua. Oh, ininya apa? Teksnya itu bunyinya diganti gitu. Ya, dalam doa kita, tapi dasarnya tadi gitu. Oh, itu kalau berubah teksnya berarti kita nggak berubah teks cuma atas dasar tadi kita itu berdoa Pak gitu. Merubah teksnya juga nggak masalah, tapi jangan dianggap itu sebagai ayat. Iya, gitu maksudnya. Ayat enggak. Kayak gini nih, coba dibikin doa coba. Allahumma, ya kan? Kata kerja perintahnya apa di sini? Nazala yunazilu tanzilan. Nazil. Ya kan? Munazilun, munazzalun. Nazil. Allahumma nazil Quran ala qalbi. Bisa jadi doa. Itu bukan mau merubah ayat, tetapi berdoa dengan bahasa Al-Quran. Gitu maksudnya. Ya, seperti di ayat kursi pertama Pak. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum kan gitu. Ya Allah, kamu itu tegak sendiri kan gitu. Allah yang tegak sendiri gitu. Allahumma, ya kan? Allahumma nazil karena dia masuk ke sini kan nazilil gitu. Nah, itulah gunanya bahasa nanti. Kalau kita disuruh baca doa, pakai ini aja. Tinggal ganti kata kerja perintah aja loh. Ya. Rasul di hadis sih begitu sebenarnya. Bahasanya bahasa Al-Quran gitu. Nggak masalah itu, malah bagus itu. Nazilil Qur'ana ala qalbi, jadi gitu. Ya Allah, turunkan Al-Quran ke dalam hatiku. Jadi gitu, jadi doa dia. Bedakan antara merubah ayat dengan menggunakan bahasa Al-Quran. Makanya saya bilang tadi, kalau makna itu bisa digunakan dalam bahasa apapun. Kalau ayat dia nggak boleh berubah dan nggak bisa berubah dia. Dia kalau berubah juga pasti ketahuan. Kalau itu bukan ayat. Sementara itu dulu ya. Kalau nanti ada yang mau didiskusikan lagi bisa. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.